Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan drilling soal kimia untuk UTUL UGM 2022 part yang keempat. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nomor 1, jika pH larutan jenuh XOH2 adalah 9 plus log 2, maka kelarutan XOH2 pada pH 12 adalah berapa? Oke, langkah pertama saya harus mencari nilai KSP dari XOH2 ini. Nah, di soal di sini diketahui bahwa nilai pH-nya adalah 9 plus log 2, di mana pH 9 ini adalah pH suatu basa, sehingga saya harus mencari pOH dulu, yang rumusnya adalah 14 dikurangi pH, berarti 14 dikurangi 9 plus log 2, itu adalah 5 min log 2. Sehingga OH-nya akan bernilai 2 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, XOH2 sendiri, kalau kita ionkan, ini akan menjadi X2 plus 2OH-. Nah, untuk mencari KSP ini adalah perkalian ion-ionnya dipangkatkan koefisien ya. Di sini ada ion X2 plus, kemudian dikali dengan ion OH- karena koefisiennya 2 berarti pangkat 2. Tadi nilai OH-nya ini sudah ada, 2 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, maka saya bisa mencari nilai konsentrasi dari X2 plus menggunakan perbandingan koefisien. Nah, OH- untuk koefisien 2 nilainya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5. Karena X2 plus koefisien 1 berarti nanti nilai ini atau 2 kali 10 pangkat negatif 5 tinggal dibagi 2 menjadi 10 pangkat negatif 5. Oke, kita masukkan berarti X2 plusnya adalah 10 pangkat negatif 5, OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 yaitu 4, kemudian 10 pangkat negatif 5 kuadrat yaitu 10 pangkat negatif 10, dikali 10 pangkat negatif 5 menjadi 10 pangkat negatif 15. Nah, kita harus menentukan kelarutan untuk pH sebesar 12. Maka kita akan mencari OH- lagi ketika pH-nya adalah 12. Kalau pH 12 berarti pOH-nya adalah 14 dikurangi pH, berarti 14 dikurangi 12 hasilnya yaitu 2. Sehingga nilai OH- adalah 10 pangkat negatif 2. Nah, kita akan menggunakan rumus KSP ulang. KSP berarti rumusnya adalah X2 plus sama seperti tadi dikali OH- pangkat 2. Nah, KSP yang kita cari tadi ini sudah ketemu, yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 15. Nah, X2 plusnya ini yang harus kita cari. Kemudian OH- yang baru di sini adalah 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. Sehingga X2 plusnya itu adalah 4 kali 10 pangkat negatif 15 dibagi 10 pangkat negatif 2 kuadrat yaitu 10 pangkat negatif 4. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 11. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, jika molaritas senyawa ini sama, maka senyawa yang akan memiliki titik didih tertinggi dalam air adalah yang mana? Oke, titik didih adalah TB. Kalau ditanyakan TB tertinggi, maka kita harus mencari jumlah partikel yang tinggi. Dengan konsep untuk jumlah partikel zat elektrolit, itu nanti kita menghitungnya adalah nilai molaritas dikali dengan jumlah ion. Kemudian untuk Cp suatu zat non-elektrolit, itu adalah nilai molaritasnya itu sendiri. Nah, karena soal tadi mengatakan molaritasnya ini sama, berarti kita akan anggap saja nilai molaritasnya adalah 1M. Oke, kita ke pilihan A. Ada CuSO4. CuSO4 di sini adalah suatu zat elektrolit, berarti mencari Cp-nya adalah M kali jumlah ion. M-nya tadi kita anggap 1, kemudian jumlah ionnya di sini. Cu-nya 1, SO4-nya 1, berarti totalnya 2, sehingga 1 kali 2 adalah 2. Kemudian yang B, ada KNO3. KNO3 ini juga termasuk ke dalam suatu zat elektrolit, berarti Cp-nya adalah M, M-nya adalah 1, jumlah ionnya
K-nya ada 1, NO3-nya ada 1, berarti totalnya 2, yaitu 2 juga. Kemudian yang C ada H2SO4, ini juga termasuk ke dalam suatu zat elektrolit, maka nilai Cp-nya M-nya adalah 1, jumlah ionnya di sini ada H, jumlahnya 2, kemudian SO4 jumlahnya 1, berarti totalnya 3. 1 kali 3 yaitu 3. Kemudian yang D, di sini ada NaOH. NaOH ini juga termasuk ke dalam suatu elektrolit, sehingga Cp-nya M-nya adalah 1, jumlah ionnya di sini ada Na1, OH1, berarti totalnya adalah 2. 1 kali 2 yaitu 2. Kemudian yang E, di sini ada C2H5OH. Oke, dalam C2H5OH di sini ada C, H, dan O, sehingga dia termasuk dalam suatu zat non-elektrolit. Nah, kalau non-elektrolit berarti nilai Cp-nya sama dengan nilai M itu sendiri. Tadi M-nya kita anggap 1. Oke, berarti kita harus mencari yang Cp-nya paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah angka 3, yaitu H2SO4. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang C. 3. Esterifikasi antara etanol dengan asam pentanoat dengan katalis asam sulfat akan menghasilkan senyawa apa? Oke, kita pegang konsep bahwa dalam suatu reaksi esterifikasi, itu konsepnya nanti adalah reaksi antara alkohol ditambah dengan asam karboksilat. Nah, dia akan menghasilkan ester, atau nama lain dari ester di sini adalah alkil alkanoat ditambah dengan air. Oke, nah di mana untuk mempermudah konsepnya, nanti alkohol ini akan berubah menjadi alkilnya dalam alkil alkanoat ini, kemudian asam karboksilat nanti akan berubah menjadi alkanoatnya. Nah, kita identifikasi saja. Di soal tadi adanya adalah etanol. Etanol ditambah dengan asam pentanoat menghasilkan apa? Pasti salah satu hasilnya adalah air. Sehingga yang ada airnya hanya ada pilihan A dan pilihan B sama E. Nah, tadi saya bilang dalam konsep bahwa alkohol ini akan berubah menjadi alkil. Nah, di sini alkoholnya adalah etanol. Kalau dia berubah menjadi alkil, berarti dia menjadi etil. Kemudian, asam karboksilatnya akan berubah menjadi alkanoat. Di sini asam karboksilatnya adalah asam pentanoat, sehingga dia akan bertindak sebagai pentanoatnya. Ya sudah, berarti nanti nama esternya adalah etil pentanoat. Sehingga nomor 3 hasilnya adalah etil pentanoat dan air, yaitu pilihan yang A. Nomor 4, jika diketahui waktu paruh thorium 234 adalah 24 hari, maka waktu yang diperlukan agar 1,28 mg thorium meluruh sehingga tersisa 0,32 mg adalah berapa? Oke, kita akan menggunakan NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. Di mana N ini nanti itu adalah T per T setengah. Oke, NT adalah massa sisanya. Di sini tadi massa sisanya dia hanya tersisa 0,32 ya. Berarti ini adalah 0,32. Kemudian N0 massa awalnya adalah 1,28 mg sama dengan setengah pangkat N. Sehingga ini sama saja 1/4 sama dengan setengah pangkat N. Sehingga N-nya sama dengan 2. Nah, kita akan lanjut untuk menghitung nilai T, waktu yang diperlukan untuk meluruhnya. Menggunakan rumus ini tadi, N-nya sudah ketemu 2, T-nya kita cari, T setengahnya di sini adalah 24 hari. Sehingga T sama dengan 2 dikali 24, hasilnya adalah 48 hari. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang B.
Nomor 5, orbital yang sesuai dengan bilangan kuantum N-nya sama dengan 3. N ini menyatakan kulit ya, berarti itu adalah kulit ketiga. Kemudian nilai L-nya adalah 2. Nah, L ini menyatakan subkulit. Di mana nanti konsepnya kalau dia berada di subkulit S, maka nilai L-nya adalah 0, kalau P itu 1, kalau D itu 2, kalau F itu 3. Nah, karena tadi itu dia adalah kulit ketiga, berarti kan nanti dia pasti 3. Kemudian karena L-nya 2, 2 ini adalah subkulit D, berarti nanti dia adalah 3D. Nah, untuk M-nya di sini adalah 0. Nah, M ini tidak bermasalah untuk menentukan orbitalnya, karena nanti untuk L2 atau subkulit D. D ini kan punya 5 kamar, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nilainya kan ada min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Nah, di sini ada nilai 0. Sehingga orbital yang sesuai adalah 3D. Nomor 5, jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 6, ikatan ionik dapat terbentuk antara atom unsur 3517Y dengan unsur yang mana? Oke, konsepnya bahwa ikatan ionik ini adalah ikatan yang terbentuk antara logam dan non-logam. Di mana logam ini adalah unsur golongan 1A sampai 3A kecuali H. Sedangkan non-logam ini adalah unsur golongan 4A sampai 7A plus H. Kayak tadi di soal di sini adalah 17Y, saya konfigurasikan dulu. 17Y kalau dikonfigurasikan adalah 287. Artinya Y termasuk ke dalam golongan 7A. 7A ini termasuk ke dalam suatu non-logam. Nah, karena non-logamnya sudah ada, kita harus mencari unsur logamnya. Kita akan analisis dari pilihan A sampai pilihan E mana yang termasuk logam. Oke, untuk pilihan A ada 15T. Kalau dikonfigurasikan 285, artinya dia adalah golongan 5A, berarti dia adalah non-logam. Berarti otomatis bukan, karena kita harus mencari yang logam. Kemudian pilihan B ada 14S, kalau dikonfigurasikan 284, artinya dia golongan 4A, 4A ini juga non-logam, berarti ini juga bukan. Kemudian pilihan C ada 13R, nah di sini konfigurasinya 283, artinya dia golongan 3A, berarti dia logam. Oke, dia ada kemungkinan, simpan dulu. Kemudian pilihan D ada 12I, ini adalah 282, otomatis dia golongan 2A, 2A juga termasuk ke dalam logam. Berarti kemungkinan juga iya. Kemudian yang E ada 11P. 11P di sini adalah 281, artinya dia golongan 1A. 1A juga termasuk ke dalam logam. Berarti kemungkinan yang bisa membentuk ikatan ionik adalah R, Hi, dan P. Nah, kemudian dari tiga ini mana yang paling mungkin? Maka kita harus mencari yang paling ionik ya. Otomatis kalau kita mencari yang paling ionik, kita harus mencari yang logamnya paling kuat. Nah, sehingga kita harus ingat konsep kecenderungan sifat periodik unsur. Di sini untuk suatu logam itu dia akan semakin besar ketika semakin ke kiri dan semakin ke bawah. Nah, tadi di sini untuk PHR sudah kita tentukan golongannya ya. Jadi di sini tadi ada golongan 1A, ada golongan 2A, dan ada golongan 3A. Yang 1A adalah P, yang 2A adalah Hi, yang 3A adalah R. Karena kalau mau logam harus paling kiri dan bawah, berarti di sini yang paling kiri adalah yang P. Sehingga nanti yang akan membentuk ikatan ionik paling kuat itu adalah 11P. Nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang E. Nomor 7, jika kalor pembakaran CS2 adalah X kilojoule per mol, kemudian kalor pembentukan CO2 adalah YKJ per mol, dan kalor pembentukan SO2 adalah Z kilojoule per mol, maka kalor pembentukan
CS2 adalah berapa? Oke, di sini ada kata kunci pembakaran ya. Kalau ada kata kunci pembakaran berarti akan ada O2 di kiri panah. Oke, sehingga kita harus menentukan reaksinya terlebih dahulu. Di sini berarti CS2 dibakar berarti ditambah O2. Dari soal kelihatan akan dihasilkan CO2 dan SO2. Nah, kita setarakan terlebih dahulu. C di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, S di sebelah kiri 2, di sebelah kanan baru 1, sehingga garis setara yang kanan saya kali 2. Kemudian O di sebelah kanan, di sini ada 2, ditambah 2 kali 2, 4. 4 tambah 2 yaitu 6. Di sebelah kiri baru ada 2, agar menjadi 6, berarti saya kali 3. Nah, kalau di soal ada kata kunci pembentukan, kalau pembentukan berarti untuk mencari delta H, ini rumusnya adalah sigma kanan dikurangi dengan sigma kiri. Nah, di mana di sini di kanan itu ada CO2 ya. Berarti kita masuk saja nilainya CO2 ditambah SO2-nya ada 2, berarti 2 dikali nilainya SO2 dikurangi yang sisi kiri ini ada CS2. Kemudian ada 3 kali nilainya dari O2. Oke, delta H untuk pembakaran, kalor pembakarannya tadi sudah ada, yaitu X. Kemudian nilai CO2-nya itu untuk kalor pembentukannya sebesar Y. Kemudian yang SO2 tadi adalah Z, berarti di sini 2Z. Kemudian yang sebelah kiri ada CS2, di sini kalor pembentukannya ditanyakan. Saya tulis saja untuk CS2. Nah, hati-hati untuk O2, karena O2 ini molekul bebas, nilai kalor pembakarannya adalah 0. Oke, sehingga nanti X sama dengan Y ditambah 2Z min CS2. Saya pindah ruas sehingga CS2 ini sama dengan min X ditambah Y ditambah 2Z. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 8, pada pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon dihasilkan 22 gram CO2, di mana ARC12 dan ARO16. Pertanyaannya, unsur karbon dalam senyawa tersebut adalah berapa persen? Oke, langkah pertama kita harus mencari massa C dalam CO2. Oke, di CO2 ini kan jumlah C-nya 1, sehingga kan ARC per MRZ-nya dalam hal ini CO2 dikali massa dari CO2. Oke, kita akan mencari MR dari CO2 terlebih dahulu. C-nya ada 1, AR-nya 12, ditambah O-nya ada 2 dikali ARO16. Sehingga 12 ditambah 32 yaitu 4. Oke, kita masuk saja, ARC-nya adalah 12. CO2-nya adalah 44, kemudian massa CO2-nya adalah 22. Ini coret-coret 2, sehingga 12 dibagi 2 adalah 6 gram. Nah, untuk mencari persentase karbon dalam senyawa, berarti nanti persen C itu sama dengan massa C, kemudian ini adalah massa C dalam senyawanya, dikali 100%. Oke, massa C-nya tadi adalah 6, massa senyawanya di sini adalah 12, dikali 100%, hasilnya adalah 50%. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang C. 9. Sesuai dengan persamaan reaksi berikut yang belum setara, padatan KOH dengan MR56 yang diperlukan untuk tepat menetralkan 150 ml K2CO3 0,1 M adalah berapa? Oke, kita setarakan dulu karena soal mengatakan belum setara. KOH ditambah H2CO3 menghasilkan K2CO3 ditambah H2O. K di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2, berarti agar setara sebelah kiri saya kali 2. C di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga sudah 1. Kemudian H di sebelah kiri, di sini ada 2, ditambah 2 yaitu 4, di sebelah kanan baru ada 2, sehingga agar menjadi 4 perlu saya kali 2.
Oh, di sebelah kiri ada 2 ditambah 3, 5. Di sebelah kanan ada 3 tambah 2, 5 juga. Oke, ini sudah setara. Nah, tadi di sini ada nilai volume dan molaritas dari K2CO3, sehingga saya bisa mencari nilai mol dengan rumus molaritas dikali volume dalam satuan liter ya. Molaritasnya adalah 0,1, volumenya di sini 150 mili, kalau saya jadikan liter menjadi 0,15. Sehingga nilai molnya adalah 0,015 mol. Nah, untuk mencari massa dari padatan KOH, kita harus mencari mol dari KOH dulu menggunakan perbandingan. Jadi mol KOH sama dengan koefisien KOH dibanding dengan koefisien K2CO3 dikali mol K2CO3. Oke, koefisien KOH-nya adalah 2, koefisien K2CO3-nya di sini adalah 1, mol K2CO3-nya adalah 0,015, sehingga nilai molnya adalah 0,03 mol. Nah, mencari massa, itu rumusnya adalah mol dikali dengan MR. Molnya sebesar 0,03, MR-nya sudah diketahui di soal yaitu 56. Hasilnya adalah 1,68 gram. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang B. 10. Untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier dapat digunakan reaksi apa? Oke, adisi bukan, dia adalah pemutusan ikatan rangkap. Kemudian substitusi penggantian juga bukan. Nah, kalau dengan logam natrium, ini digunakan untuk membedakan antara alkohol dan eter. Sehingga untuk C juga bukan. Nah, harusnya dengan oksidasi. Saya akan tulis konsep untuk reaksi oksidasi alkohol. Yang pertama, kalau alkohol primer, itu nanti kalau dioksidasi, dia akan menghasilkan aldehid, dan dia bisa oksidasi lanjut menghasilkan asam karboksilat. Kemudian yang kedua, kalau alkohol sekunder dioksidasi, itu akan menghasilkan keton. Sedangkan yang ketiga, kalau alkohol tersier, itu dia tidak mau dioksidasi. Nah, maka untuk membedakan alkohol primer, sekunder, tersier menggunakan reaksi oksidasi. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang D. 11. Larutan senyawa elektrovalen bersifat menghantarkan arus listrik. Oke, elektrovalen ini adalah nama lain dari senyawa ionik ya. Nah, aslinya suatu senyawa ionik itu dapat menghantarkan arus listrik baik dalam wujud larutan maupun dalam wujud lelehan. Oke, saya akan tulis konsepnya. Nah, suatu logam ini dapat menghantarkan dalam wujud padatan dan lelehan atau leburan. Kalau ionik dapat menghantarkan dalam wujud lelehan atau leburan dan larutan. Kovalen polar hanya dapat menghantarkan dalam wujud larutan, sedangkan kovalen non-polar tidak bisa menghantarkan dalam wujud apapun. Oke, sehingga ini pernyataannya benar. Kemudian alasannya juga benar, tapi dia tidak berhubungan ya. Karena kalau mau berhubungan, otomatis sesuatu itu bisa menghantarkan listrik karena ion-ionnya terurai dalam air. Sehingga pernyataan benar, alasan benar tidak berhubungan adalah jawaban yang B. 12. Asam Ha dan Hb dengan konstanta asam masing-masing adalah 4 kali 10 pangkat negatif 4 dan 4 kali 10 pangkat negatif 5. Derajat ionisasi Hb ini lebih besar daripada Ha. Oke, konstanta asam ini adalah nilai Ka, derajat ionisasi adalah nilai alfa. Oke, saya pegang konsep dulu. Nah, untuk suatu asam, semakin besar Ka, maka nilai alfa juga akan semakin besar. Sehingga kalau alfanya makin besar, nanti pH-nya itu makin kecil, tapi kalau pH makin kecil, artinya asam makin kuat.
Oke, tadi yang HA adalah 4 kali 10 pangkat negatif 4, yang HB adalah 4 kali 10 pangkat negatif 5. Di sini yang lebih besar adalah yang 4 kali 10 pangkat negatif 4. Artinya, kalau HA-nya ini KA-nya lebih besar, otomatis nilai alfanya juga harus lebih besar, sehingga pernyataannya adalah salah. Kemudian alasannya dari data di atas pH larutan HA lebih besar daripada HB. Karena HA tadi dia KA-nya lebih besar, maka pH-nya akan menjadi semakin kecil. Sehingga alasannya juga salah. Oke, pernyataan salah, alasan salah, sehingga jawabannya adalah pilihan yang E. 13 pada HClO plus CH3NH2 menjadi CH3NH3 plus ClO min, ion ClO min bertindak sebagai basa. Oke, kita cek saja. HClO ditambah CH3NH2 menjadi CH3NH3 plus ClO min. Nah, untuk mengecek dia sifatnya apa, kita akan cari pasangan senyawa yang mirip. Nah, ClO min dengan senyawa sisi kiri miripnya dengan HClO. Nah, di HClO ada jumlah H sejumlah 1, sedangkan di ClO min tidak ada. Maka ketika dalam pasangan yang jumlahnya lebih banyak, itu dia akan bertindak sebagai asam, berarti ClO min bertindak sebagai basa. Oke, berarti benar ya, ion ClO min bertindak sebagai basa. Kemudian alasannya, menurut Arrhenius, suatu basa dapat memberikan ion H+. Ini jelas salah, karena menurut Arrhenius, basa itu adalah spesies yang menghasilkan ion OH-. Sehingga pernyataan benar, alasan salah, ini adalah pilihan jawaban yang C. 14. Reaksi A ditambah 2B menjadi C memiliki laju reaksi V sama dengan K dikali A pangkat 1 dikali B pangkat 1 sama dengan DC per DT. Sehingga pada reaksi tersebut, 1. Orde 1 terhadap reaktan A. Oke, tadi persamaannya di sini V sama dengan K dikali A pangkat 1 dikali B pangkat 1. Karena di sini pangkat A-nya adalah 1, maka benar bahwa dia adalah orde 1. Kalau 1 benar, berarti otomatis 3 juga benar. Di sini juga B-nya adalah orde 1. Kemudian kita cek pernyataan 2. Reaksi totalnya adalah orde 2. Tadi kan yang A di sini itu orde 1, yang B juga orde 1, maka orde totalnya itu 1 tambah 1 yaitu 2. Sehingga pernyataan nomor 2 juga benar. Nah, nomor 4, dia adalah reaksi rumit atau bukan sederhana. Jadi gini, dikatakan reaksi rumit atau bukan sederhana jika koefisien reaktan itu tidak sama dengan orde reaksi dalam persamaan lajunya. Jadi kan di sini untuk A, ini kan koefisien 1. Oke, ordenya 1. Tapi permasalahannya di yang B ini. B di sini koefisiennya 2, tapi di sini ordenya 1. Nah, dia kan beda, maka itu dikatakan sebagai reaksi rumit. Sehingga nomor 4 juga benar. Nah, kalau benar semua, berarti jawabannya adalah pilihan yang E. 15. Pernyataan yang benar tentang logam natrium. Natrium adalah Na. Adalah yang mana? 1. Merupakan reduktor kuat. Oke, untuk tahu dia reduktor kuat atau tidak, kita harus tahu dalam deret volta ya. Oke, jadi konsep dalam suatu deret volta, itu nanti konsepnya logam yang di kiri, itu pasti memiliki E0 yang kecil, dan dia akan mengalami oksidasi. Artinya kalau dia bisa mengalami oksidasi, dia bertindak sebagai reduktor kuat. Nah, di sini Na, ini kan dia letaknya di kiri. Maka karena letaknya berada di kiri, maka dia termasuk ke dalam reduktor kuat. 1 benar, otomatis 3 benar. Karena suatu logam, alkali atau alkali tanah, kalau direaksikan dengan air, maka dia akan menghasilkan basa alkali plus gas hidrogen.
Nomor 2 lebih mudah dioksidasi dibandingkan magnesium. Ini Na, Mg di sebelah kanannya. Karena Na letaknya lebih kiri, maka dia lebih mudah mengalami oksidasi. Sehingga nomor 2 juga benar. Nomor 4 lebih reaktif dibandingkan kalsium. Oke, kalsium ini ya. Kalsium ini ada di kirinya. Nah, logam yang berada di sebelah kiri itu dia lebih reaktif karena dia mau mendesak logam yang berada di kanannya. Karena di sini Ca-nya lebih kiri daripada Na, otomatis yang lebih reaktif harusnya Ca. Nah, berarti nomor 4 salah. Yang benar 1, 2, 3 aja, berarti ini adalah jawaban yang A. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari drilling soal UTU Kimia 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.